Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanggal 5 ini menjadi tanggal yang kelam bagi buruh dan rakyat Indonesia. Adapun beberapa hal, kalau kita mengamati dunia internasional, itu lebih banyak fokus kepada penyelesaian corona, ya. Nah, di negara kita justru persoalan corona itu hal yang dianggap biasa. Tidak ada kerja yang signifikan betul sehingga rakyat banyak yang terkapar dari ringan, sedang sampai kritis dan meninggal. Namun di saat situasi sekarang ini ada pandemi, justru rakyat sengaja dan buruh disengsarakan oleh pemerintah dan DPR. Ini sama-sama saya melihat tidak memiliki hati nurani yang dikedepankan. Dugaannya demikian. Adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Coba ada beberapa poin penting. Di situ ada 7 kalau nggak keliru ya. Poin penting ya di undang-undang tersebut itu. Pertama, uang pesangon itu sengaja dihilangkan. Ya. Kedua, ada UMP, UMK, ya, itu juga dihapus. Ya. Termasuk juga yang ketiga, ada upah buruh dan itu dihitung per jam. Ya, Anda bayangkan itu. Dan yang keempat adalah hak cuti, ya, baik itu sakit, baik itu kawin, baik itu khitanan, ya, baik yang menyangkut religi atau keagamaan, ya, baik itu kematian bahkan pada tingkat kelahiran, ya, itu dihilangkan. Dan anehnya tidak ada kompensasi sama sekali, ya, gitu loh ya. Dan yang kelima adalah, ya, ini juga masalah outsourcing, ya, diganti dengan kontrak seumur hidup. Nah ini bagaimana? Dan yang keenam itu, ya, tak ada status karyawan yang tetap, tidak ada, walaupun mereka senior, gitu ya. Dan yang ketujuh, perusahaan, ya, bisa mem-PHK sewaktu-waktu, ya, sewaktu-waktu dengan sepihak lah ya, dengan sepihak. Bayangkan, ini persoalan yang wajib dilawan oleh rakyat. Karena tidak boleh pemerintah dan rakyat yang besar dari pemerintah dan DPR, maksud saya, yang besar dari rakyat, mereka digaji oleh rakyat, hilang hati nuraninya hanya demi, bisa saja dugaan itu, kita tidak ingin melihat dan menangis hati, ya, rasanya sangat sedih melihat rakyat kita menjadi budak di negara kita sendiri. Dan ini berbahaya. Dunia sekarang ini berlomba untuk menyelesaikan soal corona, COVID-19. Di negara kita, ya, disempatkan adanya itu dengan jalan begini. Jadi undang-undang Omnibus Law ini, tenaga kerja ini, baik undang-undang RUHP, ya, undang-undang yang sudah mau dirubah juga itu, ya, KUHP, dan lembaga pemasyarakatan, itu kepentingan siapa? Lembaga pemasyarakatan apakah kepentingan koruptor itu? Maka jangan salahkan rakyat kalau turun, jangan salahkan buruh kalau mengepung, ya, dan dihadapkan kepada aparat. Ini kan bentuk-bentuk skenario, bentuk-bentuk yang memang jauh-jauh sebelumnya, ya, para cukong, para investor asing, gitu loh ya, memanfaatkan itu semua. Ya, saya tidak tahu apakah itu dalam bentuk lobby suap dan segala macam. Bagaimana janji 66 presiden kita yang sampai sekarang belum jelas, gitu loh ya. Maka harapan saya, rakyat Indonesia, ya, harus bersatu, mengkritik keras, dan nanti akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk digugat. Mudah-mudahan 9 hakim itu tidak terkooptasi oleh racun kepentingan investor asing. Kalau itu, azab akan menunggu. DPR, saya alhamdulillah
dan saya angkat topi terhadap Demokrat dan PKS all out. Ya. Kalau yang lain itu sudah jelas, ya, rakyat bisa menilai. Maka harapan saya umat Islam ya harus bersatu dan kembali kepada pegangan kita Al-Quranul Karim. Di sini tempat kita mengadu. Kita tidak bisa mengadu kepada pemimpin negara kita karena tidak akan pernah didengar. Maka Al-Quran ini manfaatkan sewaktu-waktu untuk kita baca. Insya Allah jika ini semua terjadi, Allah akan menjamin semuanya. Saya berharap juga ada azab kepada mereka yang memang sengaja gitu ya, memang membuat sengsara rakyat dan buruh. Saya kira mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.